Sejarah. Mungkin kata itu terlalu membosankan bagi kalian. Nggak asik ya. Tapi coba deh kita ubah kata sejarah itu menjadi kata lain, yaitu kenangan. Wah, seru juga ya kayaknya ya. Nah, sejarah atau kenangan itu apa sih? Nah, sejarah atau kenangan itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Loh, kok bahas masa lalu? Nggak penting. Kok bisa bilang gitu? Nah, penting juga dong, karena yang namanya peristiwa masa lalu itu juga berpengaruh pada masa sekarang maupun masa depan. Contohnya gini, nah kalian punya kenangan dulu, kenangan buruk lah istilahnya. Kalian dulu bercita-cita sebagai pilot. Namun suatu ketika ada suatu peristiwa yaitu kalian jatuh dari tangga. Nah, tangga itu kan tinggi tuh. Nah, sejak saat itu kalian trauma terhadap ketinggian. Nah, akhirnya kalian karena ketakut ketinggian akhirnya tidak bisa menjadi pilot dan mungkin kalian menjadi profesi lain seperti koki maupun yang sebagainya. Nah, makanya masa lalu atau sejarah itu sangat penting karena memberikan pelajaran bagi masa sekarang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama atau menjadi sebuah inspirasi untuk hidup ke depannya. Nah, dalam mempelajari sejarah itu ada unsur-unsurnya, ada 3, yaitu pertama manusia sebagai pelaku sejarah, ruang itu adalah tempat terjadinya sebuah peristiwa, dan waktu itu adalah rangkaian proses perbuatan dan keadaan seperti jam, menit, tanggal, maupun tahun. Nah, contohnya gini, peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, pelakunya adalah para proklamator. Nah, manusia kan. Nah, ruangnya itu ada di depan rumah Bung Karno. Nah, waktunya itu pada jam 10 tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dalam mempelajari sejarah, kalian harus berpikir kronologis, yaitu harus urut, mempelajari sesuatu dari awal, tengah, dan akhir, supaya tidak mubeng-mubeng dan supaya sejarah itu jelas atau peristiwa yang diceritakan itu atau yang dipelajari itu jelas. Nah, contohnya kalian misalkan kalau cerita kalau kalian dengerin teman kalian yang ceritanya urut, enak kan? Nah, berurutan kan? Nah, tapi kalau tidak muter-muter akan bingung. Nah, selain itu, mempelajari sejarah harus berpikir diakronik. Apa itu diakronik? Diakronik adalah mempelajari sejarah atau peristiwa sejarah dalam urutan waktu yang panjang, tapi terbatas dalam ruang. Ya, ingat, waktunya panjang, tapi ruangnya terbatas. Contoh, kita mempelajari sejarah Indonesia. Nah, ruangnya kan cuma Indonesia. Tapi waktunya panjang, dari masa praaksara, Hindu Buddha, kolonial, bahkan sampai kemerdekaan. Contoh kecilnya gini deh. Kalian mempelajari sejarah kalian, sejarah hidup kalian. Itu ketika masa SD, masa SMP hingga masa SMA. Nah, ruangnya kan cuma kalian saja, tapi waktunya panjang. Selanjutnya adalah berpikir sinkronik. Nah, ini kebalikannya dari diakronik. Nah, sinkronik itu adalah berpikir sejarah terbatas dalam waktu dan memanjang dalam ruang atau meluas dalam ruang. Nah, hal ini maka dibutuhkanlah disiplin ilmu lain seperti ilmu ekonomi, geografi, sosiologi, dan lain sebagainya. Contoh kecilnya adalah pelaksanaan MPLS tahun 2020. Nah, pelaksanaan MPLS itu kan dilakukan pada minggu lalu ya. Minggu lalu, waktunya sangat terbatas, misalkan cuma hari Senin. Nah, namun di situ ada beberapa peristiwa. Nah, contoh, ketika kalian melakukan MPLS itu dilakukan secara online. Nah, itu membuat kuota kalian habis. Ini kan faktor ekonomi. Terus lingkungan kalian berisik. Nah, ini kan faktor sosiologis. Nah, itu contoh kecil dari berpikir sinkronik. Nah, mungkin sekian dulu materi untuk kali ini. Dan ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa itu kronologis, diakronis, dan sinkronis.
Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, tetap semangat dan ciao.